Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa yang mengendalikan seluruh isi bumi beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan yang melimpah bagi hidup kami, senantiasa masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Buat kami mengerti Bapa tentang firman Tuhan hari ini, dan mampukan kami melakukannya di kehidupan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, dalam kehidupan kita ada pernah momen di mana kita mengalami sakit hati yang sangat mendalam. Apakah itu dari perlakuan seseorang kepada kita, atau bahkan kejadian-kejadian di luar dugaan kita yang membuat kita kecewa dan menyimpan kepahitan di dalam hati kita. Tentu kita semua tidak menginginkan hal yang tidak baik terjadi bagi kehidupan kita, apalagi yang membuat kita kecewa dan sakit hati hingga kepahitan. Pahamilah saudaraku, kalau kita mampu menyikapi setiap masalah dengan benar, kita tidak akan masuk dalam kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan mustahil dapat berdoa. Kepahitan juga semakin membuat orang menjadi tawanan dosa. Kepahitan itu identik dengan ikatan kejahatan, karena jika kita biarkan, kita akan menjadi tawanan dosa. Kepahitan adalah senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, meminta agar Ia mencurahkan roh pengampunan bagi kita dan mengampuni agar kita dibebaskan dan memberikan kita damai sejahtera. Saudaraku, mari kita terus mengundang Roh Kudus hadir bagi kehidupan kita supaya kita dimampukan selalu berdamai dengan diri sendiri dan tidak menyimpan kepahitan yang membuat kita menjadi tawanan dosa. Tetapi kita dimampukan untuk hidup baru, untuk menjalani hari-hari dengan penuh sukacita tanpa ada beban kita. Kiranya Tuhan Yesus mengajari kita hidup dengan penuh perdamaian dengan sesama kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajari kami bahwa hal yang menjadi kepahitan bagi hidup kami adalah hal yang tidak baik, hal yang membuat kami menjadi tawanan dosa. Tuhan, mampukan kami melepas segala sakit hati sehingga Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami dengan tanpa beban hati yang berat karena kepahitan. Tuhan, tolong mampukan kami. Buat kuasa Roh Kudus Tuhan yang membuat kami sanggup menjalani hari-hari kami dengan pengampunan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami bawa kepada Tuhan senantiasa bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan pemulihan hari demi hari boleh terjadi menuju ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya ya Tuhan mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dan mereka mengutamakan kepentingan rakyat-Mu di atas kepentingan mereka pribadi. Biarlah Tuhan Indonesia semakin hari boleh semakin bijaksana, semakin sejahtera. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi dunia yang saat ini belum baik saja. Di mana-mana masih terjadi peperangan dan perpecahan Tuhan, baik antar bangsa ataupun antar negara. Tuhan kiranya hadir membawa perdamaian, menciptakan perdamaian sehingga antar bangsa dan antar bernegara boleh saling berdamai, dan dunia ini boleh tercipta kedamaian sehingga setiap orang-orang boleh beraktivitas dengan tenang dan aman. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan senantiasa lindungi keluarga kami. Biarlah keluarga kami juga Tuhan pakai senantiasa menjadi alat pelayanan Tuhan. Lindungi senantiasa dimanapun berada, dan setiap keluarga kami pun boleh menyatakan Tuhan dalam hidupnya. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang kiranya berkati dan tambahkan rezeki dalam kami mengusahakannya.
supaya juga Tuhan tercukupi segala kebutuhan kami, dan dengan itu juga Bapa kami boleh berbagi untuk sesama kami yang butuhkan. Ajar kami bijak Tuhan, mengelola berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Senantiasa kami boleh tetap di jalan yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.